بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pembahasan terdahulu kita telah membahas muqaddimah pembuka dari penulis rahimahullah tentang kewajiban sebagai seorang muslim. Ada 4 kewajiban dan kita telah membahas kewajiban yang pertama. Kewajiban kita yang pertama adalah menuntut ilmu, dan sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu. Demikian pula keistimewaan dalam menuntut ilmu tersebut. Adapun ilmu yang mesti dipelajari, kata penulis, ini ada 3 pokok. Ilmu yang mesti dipelajari, yang wajib untuk diketahui, ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah ma'rifatullah, ilmu bagaimana cara kita mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, ilmu bagaimana cara kita mengenal agama Islam. Ini 3 pokok pembahasan sehubungan dengan kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu tersebut. Yang pertama adalah ilmu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ghaib, zat yang ghaib, sehingga Allah disebut al-ghaib, Allah yang maha ghaib. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang ghaib, maka Allah ingin memperkenalkan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dikenal oleh hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teori bagaimana hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila tidak ada petunjuk dari Allah, tidak mungkin seorang hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka petunjuk inilah yang penting bagi kita, juklak bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun para ulama menjelaskan
Untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita butuh dua jalan ini. Kita membutuhkan dua perkara untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dengan mempelajari, membaca ayat-ayat syariah. Dan yang kedua adalah dengan mempelajari, mentadabburi ayat-ayat kauniyah, atau diistilahkan orang biasa dengan ayat tersurat, ayat tersirat. Ini sebetulnya teori nggak salah secara mutlak, cuman kadang orang memahaminya yang salah. Ayat tersurat, ayat tersirat. Ayat tersurat itulah Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat tersirat, inilah dia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kadang orang memahami tersirat di sini aneh-aneh dia, mengkaji diri, ujung-ujungnya dia mengaku Allah. Nah, katanya ini ayat tersirat, identik dengan filsafat, filosofi. Bahwasanya kita ketahui kadang-kadang filosofi ini nggak selamanya benar. Bahkan kadang-kadang filosofi ini menyelisihi Quran Sunnah. Kalau filosofi nggak menyelisih Quran Sunnah, ini nggak masalah. Tapi kalau filosofi ini menyelisih Quran Sunnah, ini yang harus diwaspadai. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tersembunyi. Allah ingin dikenal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bagi kita bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang telah ditunjukkan yang pertama adalah dengan membaca ayat syariah. Ayat syariah yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita memahami, mengenal Allah melalui ayat syariah, ini disimpulkan menjadi tiga perkara yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini logika, Pak, ya, logika. Kita bisa mengenal seseorang kan lewat nama, ya, lewat nama. Misalkan saya Sulaiman, nah di bagian batu namanya Sulaiman cuman saya, ya kan? Jadi Bapak bisa mengenal saya lewat nama. Kalaupun misalkan ada orang yang senama dengan saya, nah tentu kita bisa mengenal, membedakan di antara mereka melalui sifat-sifatnya tadi. Nah, kemudian bisa juga kita mengenal seseorang lewat perbuatannya, pekerjaannya, ya kan? Misalkan ada Sulaiman nih, dua orang, satu Sulaiman Ustadz, satu Sulaiman tukang dodos. Sulaiman namanya, tapi kan kita bisa membedakan, bisa mengenal saya. Kenapa? Oh, Sulaiman ini Ustadz, ini yang saya kenal. Ini tukang dodos, kurang kenal. Dan sifatnya, oh sifatnya begini-begini, orangnya begini. Kalau yang tukang dodos orangnya begini. Nah, kemudian pekerjaannya seperti ini. Nah, kita bisa mengenal seseorang, satu lewat nama, yang kedua lewat sifat-sifatnya, yang ketiga lewat perbuatannya. Sama juga kita bisa mengenal Allah lewat tiga perkara ini. Yang pertama adalah dengan mengenal nama-namanya. Diterangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah nama Allah, panggillah nama Rahman. Nama mana saja yang kalian panggil, maka Allah memiliki 99 nama yang baik. Asbabun nuzul ayat ini, dulu orang-orang musyrikin itu mengkritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang musyrikun? Apa itu Muhammad? Muhammad itu nggak konsisten, kata mereka. Kenapa dikatakan Rasul nggak konsisten? Muhammad itu nggak membolehkan kita menyembah Lata,
Gak membolehkan kita menyembah Uzza, tidak membolehkan kita menyembah Manah, gak membolehkan kita menyembah berhala. Dia pingin kita hanya menyembah Allah, sementara Muhammad sendiri nyembah Allah, nyembah Rahman. Berarti Tuhannya ada dua, padahal dia mengajarkan Tuhan katanya satu. Lah ketika berdoa, kenapa Muhammad mengatakan ya Allah, mengatakan ya Rahman? Berarti apa? Berarti ini gak konsisten Muhammad. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama 99. Mana saja yang kalian sebut silahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nama Allah 99 itu bukan menunjukkan bahwasanya Allah itu ada 99. Sebagaimana pemahaman orang musyrikun. Orang musyrikun punya Lata, ini sendiri Tuhannya. Mereka punya Uzza, Tuhannya sendiri. Punya Manah, Tuhannya sendiri. Maka Tuhannya banyak. Dikira Rasulullah sama kayak mereka, padahal tidak. Nama Allah 99, tapi zatnya satu, Esa. Nah, yang pertama kita bisa mengenal Allah lewat nama-nama tersebut. Dan harus ada yang harus kita pahami, kaidah tentang penetapan nama ini. Kalau kita membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 yang dikatakan Rasul dakhalal jannah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya maka dia masuk ke dalam surga. Ini kata Rasul. Bapak udah hafal, Pak? Asmaul Husna? Belum? Gak pernah wirid ya? Nah, kalau wirid Yasin itu kan dibaca terus tuh, ya kan? Takhtim. Ibu hafal, Ibu? Asmaul Husna sudah hafal, Ibu? Nah, silakan dihafalin. Rasul mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, yang menghitungnya maka dia akan masuk dalam surga. Apa yang dikatakan menghitung? Imam Bukhari menjelaskan ahsainahu hafidnahu. Kami hitung, maknanya kami hafalkan. Jadi yang masuk surga dengan Asmaul Husna itu bagi orang-orang yang menghafalkan Asmaul Husna itu, bukan menghitung tuh 2, 3, bukan itu, tapi menghafalkannya maksudnya. Jadi Allah memiliki 99 nama tadi. Semua nama Allah adalah baik. Nah, ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami sehubungan dengan nama Allah tersebut. Kaidah yang pertama, semua nama menunjukkan sifat. Semua nama menunjukkan sifat, tapi tidak semua sifat menunjukkan nama. Semua nama menunjukkan sifat, tapi tidak semua sifat Allah itu menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat, misalkan ya, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, ini mengandung sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut Sami'un karena Allah memiliki sifat sama pendengaran, sehingga Allah disebut zat yang mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Basirun. Kenapa? Allah punya sifat basar, penglihatan, sehingga disebut Allah zat yang melihat. Ini beda manusia. Manusia kadang-kadang namanya soleh, tapi akhlaknya dajjalnya bukan main, ya kan? Ada orang kadang-kadang namanya Jawad, dermawan, tapi pelitnya minta ampun. Kadang-kadang orang namanya baik, tapi akhlaknya masya Allah luar biasa jahatnya. Tapi itu manusia. Kalau Allah yang menjadi nama pasti menjadi apa? Sifat. Ini yang pertama. Tapi tidak semua sifat Allah menjadi nama bagi Allah. Apa contohnya? Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yu'adzibu man yasha. Allah mengadab siapa yang dikehendaki. Allah mengadab. Mengadab itu kan sifat perbuatan. Boleh nggak kita disebut Allah itu kita beri nama tukang adab? Nggak boleh. Wa makar Allah, orang kafir membuat makar, dibalas makarnya oleh Allah. Allah melakukan makar, ini sifat fi'liyah. Boleh nggak kita kasih nama Allah itu al-makir, tukang pembuat makar? Nggak boleh. Jadi semua sifat semua nama menunjukkan sifat, tapi tidak semua sifat menunjukkan nama. Dah,
Jelas ini ya. Semua nama menunjukkan sifat. Nama Allah ada berapa? 99. Berarti sifat Allah yang wajib kita ketahui paling tidak jumlahnya 99. Bahkan ada nama Allah yang disembunyikan yang kita nggak tahu, disembunyikan di alam ghaib. Nama Allah bukan hanya 99. 99 itu yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Yang tidak diajarkan Rasul, tidak diberitahu Allah, banyak. Sebagaimana Rasul ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berwasilah kepada namamu yang kau ajarkan dan yang kau sembunyikan. Berarti ada nama Allah yang kita tidak tahu. Berarti sifat Allah itu jumlahnya tidak terbatas. Kenapa? Allah Maha Kaya. Jadi kalau kita membatasi sifat Allah 10, miskin Allah, Pak. Kalau kita membatasi sifat Allah cuma 20, miskin Allah. Kita batasi sifat Allah cuma 50, miskin Allah. Kalau kita batasi sifat Allah itu 99, miskin Allah. Kenapa? Allah Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah tidak terbatas. Sama sifat Allah ini adalah kekayaan bagi Allah, dan sifat Allah ini tidak terbatas. Kenapa? Setiap ada nama Allah di situ mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak yang wajib kita ketahui 99. Yang nggak diketahui nama Allah lebih dari itu dan kita tidak mengetahuinya. Ini yang pertama. Semua nama menunjukkan sifat, tapi tidak semua sifat menunjukkan nama. Kaidah yang kedua, nama Allah menunjukkan sifat sebagiannya sifat dzatiyah. Kaidah yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala ini sebagiannya mengandung sifat dzatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Ta'ala itu Al-Kabir. Allah adalah zat yang maha besar. Ini menunjukkan zat Allah besar. Allah itu diberi nama Al-Ali. Allah Ta'ala itu tinggi. Berarti sifat Allah apa? Tinggi. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Jamil. Allah itu indah, cantik. Maka ini sifat dzatiyah Allah. Jadi ada sebagian nama yang nama itu berkaitan dengan sifat dzatiyah Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagian nama ini mengandung sifat fi'liyah. Sebagian nama Allah mengandung sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Contohnya tadi, Allah memiliki nama Al-Basir. Berarti apa? Allah melihat. Melihat itu apa? Perbuatan fi'liyah namanya. Allah Sami'un, Allah Maha mendengar. Berarti apa sifat Allah? Mendengar. Mendengar adalah perbuatan. Jadi sebagian sifat Allah ini ada yang mengandung makna dzatiyah, ada yang mengandung makna fi'liyah, perbuatan Allah. Kaidah yang kelima, sebagian empat ya Pak. Yang keempat, sebahagian nama Allah ini mengandung suatu, saya lagi, sebagian nama Allah ini mengandung sifat yang sifat ini terdapat pada sifat yang lain. Artinya sebagian sifat-sifat Allah ini mengandung sifat yang lainnya juga. Makanya kalau kita baca Al-Quran tuh Pak, itu banyak kadang-kadang nama Allah ketika disebutkan tuh gandeng-gandeng dia. Innahu huwas sami'ul basir, ya kan? Sami gandeng sama basir. Innahu huwal aliyul kabir. Al-ali gandengannya apa? Al-kabir. Innahu apa? Ghafurur rahim. Ghafur sama rahim. Tuh, lihat, silakan cek Al-Quran itu. Berapa banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan satu nama, nama ini digandeng dengan nama yang lain. Apa ini maknanya? Maknanya satu nama mengandung satu sifat, di mana satu sifat ini terdapat pada sifat yang lain. Contoh, sifat Ali sama sifat Kabir. Ini sering digandeng dalam Al-Quran. Wa huwal aliyul kabir. Allah adalah zat yang maha tinggi, maha besar. Nah, kenapa selalu digandeng Al-Ali dengan Al-Kabir, tinggi dan besar? Kalau misalkan ada tinggi nggak besar, ini nggak sempurna sifat Allah.
Atau Allah itu besar tapi nggak tinggi, nggak sempurna sifat Allah. Sama juga kita Pak, orang tinggi tapi nggak besar, ceking, kerempeng, sempurna? Sempurna orang ini. Atau orangnya besar badannya tapi nggak tinggi, kita bilang cebol, nggak sempurna orang ini. Tapi kalau orang tinggi besar baru gagah dia, ya kan, sempurna. Allah juga begitu. Allah Ta'ala tinggi tapi nggak ada sifat kabir, nggak sempurna Allah. Atau Allah kabir tapi apa, nggak tinggi, nggak sempurna juga. Maka oleh karena sebab itu sifat Ali mengandung sifat kabir, sifat kabir juga mengandung sifat Ali tadi. Artinya apa? Allah dikatakan besar. Kenapa Allah dikatakan besar? Karena Allah tinggi. Allah tinggi, kenapa Allah tinggi? Karena Allah besar. Maka apa? Menyempurnakan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Sama juga Al-Qahir, Al-Qadir. Ada nama Allah kan, Al-Qahir, Al-Qadir. Al-Qahir, Al-Qadir. Al-Qadir artinya mampu, kuasa. Sedangkan Al-Qahir, ya saya ulangi, Al-Qadir ini kuasa. Al-Qahir artinya kuasa, kekuatan. Al-Qahir zat yang menguasai atau memaksa. Al-Qahir namanya. Kalian antara kaitan Al-Qahir dengan Al-Qadir. Allah bisa disebut Qahir karena Qadir, dan Allah disebut Qadir karena Qahir. Kalau Allah nggak Qadir, nggak mungkin Allah Qahir. Oleh karena itu apa? Maka satu sifat ini mengandung sifat yang lainnya. Nah, kemudian kaidah yang kelima, bahwasanya sebagian nama mengandung sifat dan sifat ini mutalazimah, mengharuskan, membutuhkan kepada sifat yang lainnya tadi. Ini hampir sama dengan pembahasan yang sebelumnya. Artinya antara satu sifat Allah dengan sifat yang lain ini mutalazimah, saling membutuhkan dia. Selain mengandung, saling membutuhkan. Allah disebut tinggi, maka Allah harus disebut besar juga. Allah disebut besar, Allah juga harus disebut tinggi juga. Dan sifat besar membutuhkan sifat tinggi membutuhkan sifat besar tadi. Ini beberapa kaidah yang harus kita pahami berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas nama-nama Allah semuanya adalah sempurna, dan ini bedanya antara nama Allah dengan nama kita manusia. Manusia ada yang disebut kabir, ada. Tapi besarnya manusia sama seperti besarnya Allah Pak? Gak sama. Allah disebut Izzah, Aziz. Allah punya sifat Izzah. Kenapa Allah disebut Aziz, perkasa? Karena segala sesuatu tunduk kepada dia. Kita disebut perkasa, perkasa. Tapi nggak semua hal bisa kita tundukkan. Kadang menundukkan istri pun payah. Bagaimana kita disebut Aziz, menunjukkan istrinya nggak bisa kita, ya kan? Nah, jadi Allah Aziz, manusia juga ada yang disebut Aziz, tapi Aziznya Allah nggak sama dengan Aziznya manusia. Maka kita tidak boleh menyamakan nama Allah dengan nama manusia, sama tidak boleh menyamakan sifat Allah juga dengan sifat manusia. Terjatuhlah dalam famusyabbihah dan mujassimah. Nah, di dalam masalah asma wa sifat ini ada beberapa kaum yang tergelincir, disebut Jahmiyah, Mu'attilah dan Mu'tazilah. Jadi ada beberapa firqah yang mereka menyimpang dalam Islam berkaitan pembahasan asma wa sifat, yaitu kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'attilah, Musyabbihah, Mujassimah. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah, Mu'attilah ini menolak Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Apa logika mereka? Mereka mengatakan kalau kita katakan Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti sama kayak manusia. Berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Allah punya nama, manusia punya nama, berarti kamu syirik. Kalau kalian mengatakan Allah Ta'ala itu punya sifat, manusia juga punya sifat, binatang juga punya sifat, berarti kalian menyamakan Allah dengan binatang, dengan makhluk. Berarti kalian telah melakukan kesyirikan. Kata orang Jahmiyah dan Mu'attilah, Mu'tazilah tadi.
Nah, adapun orang-orang yang sebaliknya musyabbiha mujassimah, mereka menetapkan adanya nama dan sifat Allah tapi diserupakan dengan sifat dan nama manusia. Allah Ta'ala tinggi, bagaimana tingginya Allah? Sama kayak tingginya kita, kata mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, bagaimana mendengar Allah? Sama kayak mendengarnya kita. Ini namanya mujassimah musyabbiha. Nah, oleh karena sebab itu ahlu sunnah berjalan di atas di antara keduanya. Ahlu sunnah menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, tapi nama dan sifat Allah tidak sama seperti nama dan sifat manusia secara hakikatnya. Sama dari sisi penamaan, tapi tidak sama dari sisi hakikatnya. Nah, kita dituntut untuk tidak menyamakan dari sisi hakikatnya kalau penamaannya sama. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, kita bisa mengenal Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebut Ar-Rahman, kita tahu oh ini adalah Allah. Ketika disebut Ar-Rahim, ini adalah Allah. Ketika disebut Al-Ghafur, ini adalah Allah. Ketika disebut Asy-Syakur, ini adalah Allah. Ketika disebut nama-nama Allah, kita tahu oh ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dengan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Allah ini sudah kita terangkan tadi, ada yang sifatnya dzatiyah, ada yang sifatnya fi'liyah. Jadi sifat Allah terbagi dua. Sifat Allah terbagi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah, sifat Allah yang berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Zat Allah itu apa? Tinggi, besar, indah, bagus. Ini namanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang ghaib. Ini zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebut dengan sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah ini contohnya mendengar, Allah melihat, Allah mengazab, Allah buat makar, Allah menyiksa, Allah memberi rahmat, Allah memberi rezeki. Ini disebut sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kadang-kadang diingkari oleh sebagian manusia, seperti sifat nuzul, seperti sifat istiwa. Ini sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam Allah berbicara, berbicarakan fi'liyah, perbuatan. Jadi sifat Allah ada yang sifatnya dzatiyah berkaitan dengan zat Allah Ta'ala, ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing wajib kita imani dan kita yakini tadi. Nah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan fi'liyah ini dibahas nanti dalam kitab-kitab manhaj. Kalau dalam kitab-kitab tauhid ini belum dibahas, Pak. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu menulis kitab-kitab hanya khusus berkaitan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Asma wa sifat gak dibahas. Silahkan cek buku beliau manapun, Mauzulut Tsalatsa, Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, Masail Jahiliyah. Setiap pembahasan kitab beliau hanya berkaitan dengan tauhid rububiyah uluhiyah. Kenapa? Karena di zaman beliau penyimpangan yang terberat dan terbesar ini dia. Maka beliau ketika membuat atau menulis kitab berkaitan dengan rububiyah uluhiyah, rububiyah uluhiyah. Adapun pembahasan asma wa sifat, nah ini kita jumpai dalam kitab-kitab manhajiyah. Maka dibedakan antara tauhid dan manhaj. Tauhid termasuk bagian dari manhaj. Tadi manhaj belum tentu termasuk bagian dari pembahasan tauhid. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab khusus membahas tentang tauhid. Nah, kalau kitab-kitab manhajiyah ini sudah didahului oleh ulama-ulama sebelumnya. Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab Ushul Sunnah. Ini kitab manhajiyah. Imam Abu Uthman As-Sabuni menulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ini kitab manhajiyah namanya. Demikian pula Imam At-Tahawi rahimahullah menulis kitab Aqidah Tahawiyah. Ini kitab manhaj namanya. Imam Al-Barbahari menulis kitab Syarhus Sunnah. Ini namanya kitab manhaj. Jadi para ulama
ketika membahas tentang manhajiyah ini dijadikan satu sumber kitab secara khusus. Nah, kalau dia berkaitan dengan tauhid berkaitan dengan rububiyah uluhiyah, ini biasanya spesifikasi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi pembahasan kita hanya berkaitan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Adapun asma wa sifat, ini lebih tinggi pembahasan. Biasanya kalau di universitas itu ini pembahasan akhir tuh. S2, S3 baru bahas kitab-kitab manhajiyah yang tinggi-tinggi. Ya, seperti Syarah Aqidah At-Thahawiyah. Alhamdulillah kita sudah membahas ini di Duri ya, pembahasan kitab Syarah Aqidah At-Thahawiyah sudah saya bahas kurang lebih sekitar 3 tahun Pak. Paling baru seperempat kitab yang kami baca. Itu kitab akhir biasanya itu mau mendapatkan S3 baru baca kitab itu. Nah, jadi belajar itu tadarruj. Belajar itu pakai tingkatan-tingkatan. Kitab yang paling rendah rububiyah, uluhiyah, baru asma wa sifat. Asma wa sifat ini pembahasan akhir. Kenapa? Orang kalau sudah beres rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya pun akan beres. Tapi kalau misalkan rububiyah, uluhiyah nggak beres, asma wa sifatnya berantakan nanti jadinya. Makanya Pak belajar urutan dia. Jadi seperti itu. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifat sebagaimana sudah saya jelaskan secara umum, dan nanti akan saya jelaskan secara khusus kalau nanti kita sudah lama ngaji. Dan kemudian yang ketiga, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Tadi pertama nama, kedua sifat, yang ketiga melalui af'aliyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki. Siapa yang memberikan rezeki? Kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat berarti ada yang memberikan nikmat. Kita kenal yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbuatan Allah. Jadi dengan adanya perbuatan Allah, maka kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 metode bagi kita untuk mengenal Allah lewat Quran dan hadis tadi. Nah, adapun yang kedua, Allah memberikan sarana bagi kita untuk bisa mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Ini yang disebut ayat tersirat kata orang. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Ayat kauniyah adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Jadi dengan alam ini, kalaupun misalkan Allah nggak menurunkan Rasul, nggak ngutus Rasul, Allah itu nggak nurunin Al-Quran, Allah nggak menurunkan ayat-ayat Quran, Allah nggak mengutus Rasul yang membawa hadis, manusia itu pasti sudah bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena ini sifatnya apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Apa artinya? Sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bayi yang terlahir itu Islam. Semua bayi yang terlahir itu Islam. Walaupun orang tuanya bukan Islam. Bayinya orang Nasrani itu Islam. Bayinya orang Yahudi Islam. Bayinya orang Hindu Buddha Islam. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, alal Islam, alal tauhid. Semua bayi yang terlahir dalam keadaan Islam, fitrah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang membuat mereka menjadi kafir? Fa'abawahu yuhawidanihi ayunasronihi ayyumajisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Berarti apa? Aslinya semua bayi terlahir itu suci dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan mengenal Allah, mengaku itu hanya adalah Allah. Nah, mereka menjadi kafir karena orang tuanya yang mengarahkan tadi. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala nggak menurunkan Al-Quran, nggak menurunkan ayat, nggak mengutus Rasul ngajari tauhid, maka setiap orang pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kalau Bapak baca Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Ya kan? Sesungguhnya orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in.
Jadi ada di antara orang beriman, kemudian orang beriman dari kalangan Yahudi, ada yang beriman, yang Nasrani pun ada yang beriman. Mereka punya kitab, punya nabi. Ada yang beriman gak punya kitab, gak punya nabi. Sobiin namanya. Sobiin itu orang yang beriman, tapi gak ada nabinya, gak ada agamanya, gak punya kitab suci mereka. Bisa mereka beriman kepada Allah? Iya gak? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kalaupun Allah tidak mengutus Rasul, kalaupun Allah tidak mengutus Rasul dan membawa kitab suci, manusia itu bisa bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Alam ini. Jadi alam ini diciptakan Allah dalam rangka menjadi sarana bagi kita bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengkaji alam. Kita lihat setiap hari matahari itu terbit dari sebelah timur, tenggelam dari sebelah barat. Secara logika kita, ini nggak mungkin yang namanya matahari itu apa? Bergeser sendiri setiap hari seperti itu. Gak mungkin matahari bergeser sendiri, berjalan sendiri setiap hari, terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Tidak mungkin, Pak. Pasti ada yang memperjalankannya, pasti ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya berapa? Pasti kita yakin kita yang ngatur satu. Kalau yang ngatur dua berantem, kan terbuta nanti. Yang satu, aku pengen terbitkan dari sebelah barat lah sekali-sekali, ya kan? Pernah terjadi, Pak? Nggak pernah. Kalau begitu yang ngatur berapa? Satu. Nah, ini logika. Kalau kita misalkan memperhatikan kejadian alam, matahari saja terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat, ini pasti ada yang memperjalankannya. Yang memperjalankannya ini bukan sembarang orang, ini bukan sembarang, tapi pasti ada zat yang maha kuasa di situ. Berarti apa? Hadir dalam hati kita, memang ada Tuhan yang mengatur alam ini. Dan kemudian muncul lagi di logika kita, alam pikiran kita, pasti yang ngatur satu, nggak mungkin dua, apalagi tiga. Kalau sampai yang ngatur dua aja berantakan nanti, ya kan? Ibu dan bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam ini adalah sarana bagi kita untuk mentauhidkan, untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lihat tuh kejadian-kejadian yang ada di alam ini, adanya gunung meletus misalkan, adanya tsunami. Kok bisa terjadi tsunami, kok bisa gunung meletus? Ini pasti ada yang membuatnya ini. Gak mungkin benda itu bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Air nih, nah, saya letakkan aqua, gak bisa bergerak dia Pak sampai kapanpun kalau gak ada yang menggerakkan. Sama juga lahar gak mungkin tumpah kalau gak ada yang menumpahkan. Air laut gak mungkin bisa meluap kalau nggak ada yang meluapkan. Gempa bumi gak mungkin terjadi kalau misalkan ada yang menjadikannya. Berarti kalau begitu apa? Memang ada supranatural, kekuatan yang luar biasa, power yang sifatnya luar biasa. Ini hanya dimiliki sesuatu yang luar biasa. Jadi sebetulnya orang itu berbuat syirik itu bukan karena sebab tidak tahu adanya Tuhan, tidak mengaku adanya Tuhan, cuman karena kebodohannya melampaui batas. Makanya Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Fir'aun itu sendiri pun yakin dalam hatinya ada Tuhan. Lalu kenapa dia mengatakan dia adalah Tuhan? Gengsi, Pak. Jadi orang-orang kafir kenapa mereka kufur? Gengsi. Orang-orang musyrik mereka mengapa mereka berbuat syirik? Gengsi mereka. Aslinya mereka ada mengakui adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang berhak disembah, tidak ada kecuali Dia. Bapak dan Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengenal Allah satu lewat ayat syariah. Syariah nanti pembahasannya ada tiga, asma, sifat, af'al. Dan ayat kauniyah dengan mengkaji seluruh alam itu, begitulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, pembahasan yang harus wajib kita ketahui adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, tentu kita mengenal beliau melalui ciri-ciri yang ada pada beliau. Oleh karena sebab itu, maka kita
kita membaca atau mempelajari kitab sirah, sejarah Nabi. Nabi itu dari bangsa apa? Nabi itu bagaimana sifatnya? Dari keluarga mana, keturunan mana? Nah, apa ajaran yang dibawa? Ini wajib kita ketahui semua. Jadi kadang-kadang orang Islam tapi nasab Nabi aja nggak hafal, ya kan Pak? Banyak orang Islam tuh nasab Nabi yang nggak hafal ya. Janganlah sampai ke atas, sampai kepada Nabi Ismail. 3 turunan Nabi kadang-kadang orang hafal, ya kan? Ngakunya umat Nabi tapi nggak tahu Nabi itu siapa, bapaknya siapa, kakeknya, berasal dari mana, bangsa mana dia. Nah, maka karena sebab itu ini wajib diketahui oleh setiap kita tentang nasab Nabi, dan demikian pula tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan sirah Nabi. Ini nanti dalam pembahasan akhir kitab Ushul Salah akan dibahas. Nah, kemudian yang ketiga yang diwajibkan bagi kita untuk mempelajari adalah mempelajari Islam, dinul Islam. Islam itu apa? Islam itu berserah diri. Al-islamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu wal bara'ah minasyirki wa ahli. Jadi para ulama itu mengatakan Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, tunduk kepadanya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini yang dikatakan Islam itu. Jadi Islam itu kalau secara bahasa artinya pasrah, Pak. Maka kita disebut Islam. Kenapa kita Islam? Pasrah. Suruh sholat, sholat. Suruh zakat, zakat. Suruh puasa, puasa. Suruh ke masjid, ke masjid. Suruh nutup aurat, nutup aurat. Pasrah disebut Islam. Kenapa pasrah? Jadi kalau ada orang Islam nggak mau pasrah, nah ini perlu dipertanyakan Islam apa enggak ini. Kenapa? Islam itu artinya apa? Pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disebut hamba. Dan predikat hamba, gelar hamba ini gelar yang paling tinggi loh, jangan main-main. Dalam Islam itu cuma satu yang disebut dalam Al-Quran mendapat gelar seorang hamba dari kalangan muslim, cuma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan itu dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah disebut sebagai hamba. Gak ada di dalam Al-Quran yang disebut hamba dari kalangan kaum muslimin kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi yang namanya gelar kedudukan seorang hamba ini adalah kedudukan yang sangat mulia sekali dan kedudukan yang paling mulia. Kenapa seorang hamba disebut sebagai sesuatu yang sangat mulia? Karena hamba itu artinya apa? Abdun. Abdun itu kan disebut abdun hamba. Hamba itu artinya terikat. Kenapa dia terikat? Karena dia harus pasrah tunduk kepada tuannya. Tuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya seorang budak, abdun itu kan budak artinya. Itu Pak, kalau dalam perbudakan seorang budak itu kerja untuk tuannya. Dia harus patuh, taat, gak boleh lari, dia minggat. Kalau misalkan ada seorang hamba saya yang minggat, gak mencium bau surga itu. Hamba saya lari dari tuannya, membangkang gak taat sama tuannya, itu gak masuk surga dia, hamba saya itu. Kalau dia kerja dapat duitnya untuk tuannya, apa yang diperintah tuannya mesti mau dia. Kesana kata tuannya, kesana harus dikerjakan, sini ya kesini. Itulah kedudukan seorang hamba. Maka manusia yang taat disebut hamba. Kenapa disebut hamba? Karena orang yang taat apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya maka akan dilakukannya. Sehingga Pak, kedudukan yang paling tinggi di antara makhluk adalah seorang hamba Allah. Maka yang dikatakan layak sebagai hamba hanyalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana amalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, sehingga disebut sebagai hamba. Rasul salam sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita bengkak-bengkak kan karena sebab apa? Kerja.
ya kan? Dodo sawak bengkak-bengkak tangan awak tuh. Kalau Rasul bengkak-bengkak kaki itu gara-gara apa? Gara-gara sholat, barulah disebut sebagai seorang hamba. Rasulullah SAW habis hartanya Pak, habis waktunya, habis tenaganya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau awak habis harta bukan gara-gara untuk Islam, gara-gara ngikuti kesenangan awak sendiri. Kalau Rasulullah habis hartanya untuk Allah, untuk Islam, itu baru disebut abdun, hamba. Memang kita ini belum layak disebut sebagai hamba kita ini. Makanya dalam Al-Quran cuma Rasulullah yang disebut sebagai hamba di situ, menunjukkan kedudukan yang paling tinggi di antara makhluk adalah hamba. Nah, oleh karena sebab itu maka kita berusaha untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah inilah metode kita dalam mengenal Allah melalui syariah kauniyah, dan demikian pula wajib bagi kita untuk mengenal Rasul, yang ini kita pelajari dalam kitab-kitab sejarah yang tentunya didukung dengan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula kita wajib mengenal agama Islam, dan mengenal agama Islam bukan sekedar tahu, tapi bil adillah, mengenal agama Islam lengkap dengan dalil-dalilnya. Jadi kita belajar Islam bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar membeo, tapi kita mempelajari Islam memang benar-benar tahu dan paham apa dasar kita beribadah, apa dasar kita berpendapat, sehingga semua amalan dan perkataan ini harus didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Inilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang sudah terlanjur mengakui Islam sebagai agama. Maka konsekuensinya adalah mengenali Alhamdulillahi Rabbil Alamin.